Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik, pasal ke-35, ayat yang pertama sampai yang ke-27. Saya mengajak kita semua untuk mari mengambil Alkitabnya, membukanya bersama-sama dengan saya, dan kita akan membaca dimulai dengan ayat yang pertama. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Ia menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan. Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan. Tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud, Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Bersiaplah menurut puak-puakmu dan menurut rombonganmu, sebagaimana yang dituliskan Daud, Raja Israel, dan Salomo anaknya. Berdirilah di halaman tempat kudus menurut golongan puak saudara-saudaramu yang lain, yakni kaum awam, dengan satu rombongan puak orang Lewi untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu. Sembelilah domba Paskah, kuduskanlah dirimu, dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu, supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Yosia menyumbangkan kepada kaum awam sejumlah 30.000 ekor kambing domba, yakni domba-domba dan kambing-kambing jantan yang muda, semuanya sebagai korban Paskah bagi semua orang yang hadir. Selain itu disumbangkannya 3.000 ekor lembu, semuanya itu dari harta milik raja. Juga para panglimanya memberi sumbangan sukarela kepada rakyat, para imam, dan orang-orang Lewi. Kemudian Hilkia, Sakaria, dan Yehiel, para pemuka rumah Allah, memberi kepada para imam 2.600 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 300 ekor lembu. Lalu Konanya, dan kedua saudaranya, Semaya dan Netanel, serta Hasabya, Yehiel, dan Yozabat, para pemimpin orang-orang Lewi, menyumbangkan kepada orang-orang Lewi 5.000 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 500 ekor lembu. Setelah upacara ibadah disiapkan, berdirilah para imam pada tempatnya dan orang-orang Lewi menurut rombongannya sesuai dengan perintah raja. Maka disembelihlah domba Paskah, dan para imam menyiramkan darah yang mereka terima dari orang-orang Lewi. Sedang orang-orang Lewi menguliti domba itu. Tetapi mereka memisahkan korban bakaran untuk diserahkan kepada kaum awam menurut golongan puak mereka, supaya dipersembahkan kepada Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Musa. Demikian pula dilakukan mereka dengan lembu-lembu. Kemudian mereka memasak domba Paskah di atas api sesuai dengan peraturan. Sedang persembahan-persembahan kudus mereka masak dalam kuali, belanga, dan pinggan, lalu membawanya cepat-cepat kepada segenap kaum awam. Kemudian mereka menyediakan bagi dirinya dan bagi para imam, karena para imam, yakni anak-anak Harun, sampai malam hari sibuk mempersembahkan korban bakaran dan segala lemak. Oleh sebab itu orang-orang Lewi menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam, yakni anak-anak Harun. Para penyanyi, yakni Bani Asaf, ada pada tempat mereka sesuai dengan perintah Daud, Asaf, Heman, dan Yedutun, pelihat raja itu. Juga para penunggu pintu gerbang ada pada tiap-tiap pintu gerbang. Mereka tidak usah meninggalkan tugas mereka, karena saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, menyediakan untuk mereka. Demikianlah seluruh upacara ibadah bagi Tuhan disiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah dan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah Tuhan sesuai dengan perintah Raja Yosia. Pada waktu itu orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia, dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem.
Bahkan itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko, Raja Mesir, hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya." Tapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya, "Bawa aku dari sini, karena aku luka parah." Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di kuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia, dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia, dan mereka jadikan itu sebagai kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatan yang saleh yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan, yakni riwayatnya dari awal sampai akhir. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan dan renungan firman Tuhan hari ini, kita dapat mempelajari satu hal yang sangat penting di zaman ini yang dapat kita pelajari dari Raja Yosia, yaitu mempersiapkan segala sesuatu untuk ibadah dengan persiapan yang direncanakan sebaik-baiknya. Ini yang dilakukan oleh Raja Yosia. Kecermatan serta ketelitian dalam menjalankan perintah Tuhan menjadi prioritas utama agar ibadah tersebut dikenan oleh Tuhan. Jadi dalam hal ini, Raja Yosia tidak bicara hanya sekedar motivasi untuk Tuhan, tetapi juga yang paling terpenting adalah tindakan nyata dalam mempersiapkan ibadah yang direncanakan sebaik-baiknya. Jadi dari teks hari ini kita belajar bersama bahwa betapa pentingnya segala sesuatu itu dipersiapkan, direncanakan, dan dilaksanakan dengan benar dan tepat. Karena berbicara ibadah kepada Tuhan tidak hanya butuh motivasi dan hati yang benar saja, namun juga yang paling penting tindakan yang nyata dari semua persiapan yang matang yang sudah direncanakan, sehingga ibadah itu berkenan di hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, mari bersama-sama kita mempersiapkan setiap ibadah kepada Tuhan, bukan hanya dengan motivasi saja, bukan dengan hati yang benar saja, namun juga tindakan yang nyata, yaitu dengan mempersiapkan ibadah kepada Tuhan dengan benar dan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari Raja Yosia bahwa ketika kami datang kepada Tuhan, bukan hanya motivasi saja yang kami persiapkan, bukan hati kami saja yang dipersiapkan, tapi semua berkaitan dengan ibadah itu kami persiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dengan tindakan-tindakan nyata yang sudah kami rencanakan bersama, sehingga ibadah yang kami persiapkan itu berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah